Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Paredanun, NIM 2314010024 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana DNS server itu bekerja. Oke, yang namanya Windows Server, karena yang namanya server bisa berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam. Ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS server? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke, DNS atau Domain Name Server bisa juga disebut Domain Name Service. Ya, sama saja sih. Kalau server yaitu alat-alatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Oke, konsep dari DNS server itu adalah begini. Yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer, yang perangkat server, dan yang namanya server maupun klien atau komputer apapun. Dari peripheral apapun yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address, dan yang namanya Internet Protocol Address itu yang semua udah pada tahu, apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, yaitu adalah identitas perangkat di jaringan. Ya, kita kenal yang namanya IP yang 10.10.100.223 atau ya 192.68.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address, sebenarnya tidak punya yang namanya nama. Cuman supaya gampang mengetahui bagaimana manusia untuk menunjukkan sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih menghafal nama ketimbang menghafal angka. Kayak misalnya manusia namanya si Budi punya nomor induk kependudukan panjang banget. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukannya, sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan yang berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website, untuk semuanya menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user inginkan, ya tentu kita harus mengetik alamatnya, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan oleh DNS server ke IP addressnya si Google, mungkin ya 12.244.2344. Ya, inilah misalnya alamat Google-nya seperti ini. Oke, jadi konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog. Gampangnya seperti phone book, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone. Kalau orang kan punya handphone, ya itu ada nomornya, ada kartunya, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya. Pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau nelpon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka itu sulit. Makanya kita simpan di alamat di buku alamat telepon di phone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian. Hingga kalau kita ketik Santi, kita akan keluar nomor teleponnya. Terus tinggal kita deal. Itulah konsep DNS. Oke, dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke CNAME. CNAME ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Nah, server Google itu tidak cuma satu. Google itu punya banyak server di belakang layar backnya. Itu ada banyak server. Alamat utamanya yang google.com tadi, servernya bisa banyak, mungkin ada google1.com, google2.com, dan seterusnya. Dan fungsi dari CNAME ini, dari DNS server ini, bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi saat kita membuka google.com, yang tampil di browser tetap google.com, tapi di belakang layar di
backsnya dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu servernya. Google mungkin Google 1, mungkin Google 2 atau Google 3 dan seterusnya. Ya, kita kira-kira begitulah singkatnya konsep dari domain name server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network kita di VirtualBox. Jadi kita punya network switch ini VirtualBox, host only adapter yang kemudian ada servernya yakni JKR yakni JKT DC1 yang kita udah bikin, kemudian JKT server 1 yang juga sudah kita bikin. Oke, kita coba lihat di server ini. Nah, ini di C1 Active Directory utama yang di C1 ini JKT kita masukkan ke menu DNS. Nah, oke, di sini daftar perangkat yang terhubung yang terdaftar di DNS ya. Si server manager di JKT di C1 cuma satu. Kalau kita mau lihat lebih mendalam, kita klik tools, kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian firmware lookup zone, klik aja dan di sini ada domain yang kita bikin sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini tidak hanya mengenali alamat dia sendiri yakni name server JKT DC1 ini, tapi juga mengenai IP-nya sekalian. Begitu juga dia mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain dia yakni JKT server 1, JKT CRV1 di alamatnya ini 192.168.56.12. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara prakteknya yang simple aja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server ke JKT1, ini dia akan mendaftarkan name komputer lainnya. Oke, kita praktek ya contoh. Oke, saya buat VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain di masih workgroup. Kita jalankan dulu. Oke, ini si Windows 10 ini pastikan di bagian network settingnya ini attach-nya host only adapter. Sama dengan Windows Server yang domain control sama Windows Server yang Windows Server ini yang di bawahnya ini juga attach to host only adapter. Jadi mereka ini bertiga. Tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya tidak tahu IP-nya dia dapat berapa di Win101. Ini kita lihat aja. Oke, kita login. Oke, sip. Ini sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. Ketik IP config. Nah, 192.168.56.113. Ini IP yang didapat dari DHCP server VirtualBox. Oke, kita masuk ke Windows Server yang ini. Oke, sekarang saya mau join domain di perangkat ini, si Windows 10 ini. Untuk join perangkat, kita masuk ke komputer. Advanced View, Advanced System Setting. Nah, oke, kita ke computer name, kemudian kita change. Nah, ini computer name-nya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. DNS servernya harus kita arahkan dulu. Nanti ada praktek tentang DHCP server. Oke, kemudian kita buka center, kita ke properties. Oke, kemudian DNS-nya 192.168.56.11. Ini adalah DNS dari si DC1. Oke, view adapter system setting. Oke, sekarang kita ke komputer ini, kita change dulu. Domainnya kita join domain sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka /administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Klik oke lagi. Terus kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Ya, oke, sudah login. Sekarang kita mau join sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Kita lokal aja dulu. Soal yang penting dia join dulu. Oke, sekarang sudah login. Coba kita cek si Win. Nah, ini saya refresh. Ini saya tekan F5 atau klik refresh di sini, keluar dari daftar DNS-nya di sukasuka.com ini. Perangkat baru Win10 dis1, IP-nya 192.168.56.113. Oke, jadi ada yang baru join domain, langsung ke daftar di DNS servernya si domain controller.
Contohnya sih Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada hostname-nya apa, terus FKDN atau Fulfig 5 domain name. Nah, ini nama lengkapnya dari perangkat beserta dia juga join ke domain apa. Begitu juga IP address-nya kelihatan di sini. Oke, klik cancel saja. Oke, itulah yang namanya sedikit praktek mengenai DNS server ya. Di sini prakteknya hanya sebatas kita belajar konsepnya. Kemudian kita pelajari bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server saat dia join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lihat lebih jelas, oke, silahkan Anda praktek dulu tentang DNS ini. Coba Anda bikin sebuah komputer klien di VirtualBox, kemudian coba join domain ke perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah mengenal konsep DNS server beserta contoh prakteknya melalui join domain dan registrasi perangkat tersebut di DNS server domain controller. Oke, kalau begitu sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.